boleh kita mulai aja kali ya, biar kayak teman-teman juga udah banyak nih. Banyak yang kita bisa bahas sih malam ini jujur. Apalagi habis ada rilisan FOMC kan, Bro. Mungkin kita boleh Ya, nyinggung-nyinggung ke situ juga ya. Oke, oke. stage is yours, Bro Jeff. Ya, thank you Vika. Oke, halo malam teman-teman Goodreads semua. Ketemu lagi sama saya Jefferly. Buat yang baru pertama kali nonton, ini live ketiga saya bersama Goodreads Indonesia. Saya founder kanal ID dan di sosial media kanal ID, khususnya di YouTube itu kita sering sharing tentang saham-saham Indonesia dan juga saham US. Nah, detailsnya teman-teman bisa cek di sosial media kanal ID ya. Dan mudah-mudahan udah lebih kenal nih sama saya karena udah ini live yang ketiga. Oke, langsung aja kita ke pembahasan kita tema hari ini. Kenapa nabung saham US? Nah, aku yakin di sini teman-teman semua pasti udah beli saham US lah ya, karena menggunakan Goodreads Indonesia. Dan ini hal-hal menarik nih, sekedar refresh aja. Kenapa sih kita tuh penting gitu untuk pakai Goodreads Indonesia dan beli saham US saat ini? Nah, yang paling penting nih teman-teman, itu adalah kita punya aset dalam bentuk mata uang US dollar. Kita tahu ya, tahun ini tuh berkali-kali mata uang rupiah mencetak all time low, di mana sempat beberapa kali juga USD itu terus menguat dan bahkan kemarin sempat di atas 18.000 ya nilainya. Nah, ini menjadi senjata kita lah untuk berinvestasi karena semakin panjang periode investasinya secara historical tuh, ini contoh data aja, kalau kita lihat data 5 tahun ke belakang, di sini itu di posisi 1 USD 17.748 itu 5 tahun tuh udah naik 23,4% kalau dibandingkan dengan nilai rupiah. Jadi penguatannya itu cukup signifikan ya. Mungkin kalau dilihat secara year to date itu cuma naik USD ke rupiah tuh naiknya 6,1%. Tapi kalau ditarik mundur sampai 5 tahun itu bisa di atas 23%. Nah, ini tentu akan menjadi senjata tambahan ya buat teman-teman yang investasi jangka panjang karena di situ nantinya bisa ada untung kurs. Jadi satu sisi kita sebagai investor itu nggak terlalu worry sama pergerakan kurs karena kita punya aset dalam bentuk USD dan at the same time itu bisa memberikan kita keuntungan yang cukup signifikan ketika dikonvert ke nilai rupiah tentunya. Jadi itu alasan fundamental yang pertama nih, kenapa kalau kita nabung saham itu mesti atau wajib ada portofolio di saham US. Nah, yang Benar. kedua ini yang berkaitan sama fundamental perusahaannya gitu ya. Kita tahu di bursa saham US itu pilihannya banyak sekali dan kita bisa punya aset atau punya aset investasi ya dengan underlying-nya itu berupa saham-saham perusahaan yang raksasa dunia. Sebagai contoh, kalau teman-teman pakai Apple ya atau pakai MacBook, pakai iPad, pasti sangat familiar sama Apple misalnya seperti saham AAPL, lalu juga yang sekolah di kampus atau di kantor gitu ya pasti menggunakan produk-produknya seperti dari Microsoft, kode saham MSFT itu produknya kita pakai sehari-hari. Atau juga misalnya kayak GOOG, Alphabet atau Google ya. Sekarang hampir semua aspek kehidupan kita tuh bergantung ke Google atau ke Alphabet. Contoh kayak tadi saya macet-macetan pulang dari kantor sambil ngisi waktu dengerin podcast atau dengerin musik. Kebanyakan sekarang selain pakai Spotify, pasti juga banyak yang pakai YouTube Music juga gitu atau nonton YouTube, medsos dan seterusnya. Nah, itu baru satu contoh aja, belum kalau kita bicara handphone kita, sistem operasinya ada yang pakai Android, itu juga bagian dari ekosistemnya Alphabet. Jadi banyak sekali hal-hal di hidup kita itu yang berkaitan sama perusahaan-perusahaan besar tadi dan kita bisa beli sahamnya juga. Atau yang lagi rame ya beberapa waktu terakhir soal harga minyak dunia misalnya atau harga BBM di US juga banyak banget saham-saham di bidang energi khususnya di minyak seperti CVX atau Chevron itu juga termasuk yang bisa menarik ya untuk dipertimbangkan kalau teman-teman mau ada exposure di saham-saham energi atau yang berkaitan sama bidang energi tadi. Dan banyak lagi perusahaan-perusahaan besarnya kita bisa beli sahamnya langsung tentunya lewat Goodreads Indonesia. Nah, performanya gimana sih secara year to date ya? Kalau kita lihat indeks S&P 500 itu year to date di 7.500-an ini dia udah naik 9,5%. Masih belum terlalu tinggi sebenarnya kalau dilihat year to date ya, karena masih di bawah 10%. Tapi ini cukup mengembirakan lah ya, terutama kalau di compare dengan indeks-indeks lain mungkin. Ada yang lebih performance-nya lebih bagus, tapi banyak juga indeks acuan lain yang ya performance-nya jauh lebih jelek gitu ya daripada ini. Jadi
Ini gambaran secara market keseluruhannya. Nah, untuk saham-saham spesifiknya yang tadi kita mention seperti apa gitu ya. Karena kalau mencari untuk investasi jangka panjang pasti butuh saham-saham yang secara performance itu akan bagus dalam jangka panjang. Nah, contoh ini tadi yang saya mention ya seperti Apple itu secara year to date di harga saham 297 saat ini itu dia baru naik 9,6% secara year to date. Tapi kalau lihat 5 tahun ke belakang itu kenaikannya 127% lebih. Jadi cukup lumayan sebenarnya kalau kita lihat saham-saham seperti Apple ini. Nah, ini juga udah mulai ada koreksi di saham Apple ya kalau kita lihat teman-teman karena waktu dia all time high itu harga sahamnya di atas 300 lebih gitu. Jadi sekarang lagi terkoreksi, ini momen yang mungkin cukup menarik juga kalau dia nanti rebound sehingga bisa memberikan capital gain yang juga bagus baik itu untuk midterm ataupun jangka panjang ke depannya. Nah, gimana dengan saham lain? Kalau kita lihat yang tadi juga yang kita mention, Microsoft misalnya, ini juga sekarang itu lagi terkoreksi cukup dalam nih teman-teman. Kalau kita lihat year to date di MSFT itu dia turun lebih dari 18%. Jadi jarang-jarang ya sebenarnya saham blue chip, saham teknologi yang koreksinya bisa cukup lumayan. Termasuk seperti Microsoft ini secara year to date. Nah, tapi walaupun dia lagi turun, itu kalau ditarik mundur 5 tahun ke belakang, performance-nya masih cukup oke. Dia masih naik 48% lebih. Ini sudah mempertimbangkan koreksi yang terjadi di saham Microsoft dalam 6 bulan, dalam 1 tahun ke belakang juga. Gitu. Jadi kalau dia bisa balik lagi ke all time high-nya, ada potensi keuntungan yang cukup menarik buat investor yang mungkin mau pegang untuk jangka yang lebih panjang gitu ya, untuk long term atau nabung saham. Nah ini beberapa contoh aja opportunity-opportunity yang sebenarnya masih banyak gitu di saham US. Jadi kalau ada yang bilang saham US mahal gitu ya, udah tinggi banget gitu, mungkin ya di beberapa sektor atau di beberapa saham tertentu yang related ke AI memang valuasinya udah mahal atau tinggi gitu ya. Tapi banyak juga kok saham-saham teknologi atau sektor-sektor lain itu yang valuasinya lagi terkoreksi atau lagi terdiskon juga gitu. Nah, kita coba lihat dari sisi marketnya nih, apakah sekarang waktu yang tepat buat masuk? Ini pasti banyak ditanyakan juga, banyak yang jadi pertanyaan. Nah, pada dasarnya tuh nggak ada yang bisa prediksi kapan crash itu akan terjadi atau koreksi besar itu akan terjadi. Karena banyak yang berusaha memprediksi ya, tiap tahun bikin bikin outlook gitu, bikin proyeksi, oh kayaknya tahun ini resesi atau crash gitu ya. Banyak yang terjadi justru nggak terbukti gitu. Nah, tapi bisa jadi satu momen ketika semuanya bagus, tahu-tahu koreksi besarnya terjadi gitu ya, karena kita tidak bisa ada yang tahu gitu momennya akan datang kapan. Nah, itu di luar kendali kita. Crash ataupun koreksi besar itu sulit sekali untuk diprediksi dan itu di luar kendali kita para investor, trader ataupun bahkan di luar kendali orang-orang yang berkecimpung di perusahaannya langsung gitu. Jadi mereka nggak tahu juga crash akan terjadi kapan. Nah, faktor yang bisa kita kendalikan adalah pilihan saham kita atau seperti apa kita manage portofolio. Nanti mungkin kita bisa bahas juga ya bareng Vika nanti Q&A mungkin atau sharing juga gimana sih manage portofolio atau pemilihan saham itu seperti apa. Tapi satu yang pasti, kalau untuk nabung saham atau pilih saham jangka panjang, usahakan berinvestasi di perusahaan yang bagus dan punya potensi pertumbuhan yang tinggi. Nah, kata kuncinya ini adalah pertumbuhan yang tinggi, karena growth inilah yang akan jadi bensin ibaratnya untuk mendorong kenaikan suatu saham gitu. Karena uh, semakin tinggi atau semakin kencang growth suatu perusahaan, biasanya perusahaan itu akan diapresiasi dengan valuasi yang baik, valuasi yang lebih tinggi. Orang rela bayar lebih mahal untuk bisa pegang sahamnya kalau growth perusahaan tersebut sangat menjanjikan. Nah, menariknya adalah banyak saham-saham di US itu yang sudah terkoreksi. Growth-nya bagus, tapi dia lagi kena sentimen-sentimen yang kurang bagus, lagi negatif gitu, tapi terkoreksi dan valuasinya menjadi lebih murah. Nah, itu menjadi momen yang menarik untuk mulai entry gitu di saham-saham tersebut. Tadi kita udah bahas ya contohnya beberapa nama-nama yang sehari-hari kita pakai produknya. Nah, ini contoh ya tadi saham teknologi yang secara historis itu lagi menarik atau lagi murah. Itu Microsoft misalnya
Ini saya suka sekali dengan saham-saham seperti ini karena dia lagi terkoreksi dalam, itu menjadikan kita punya kesempatan untuk entry. Walaupun mungkin kalau kita beli sekarang, belum tentu dia besok atau minggu depan langsung naik. Karena lagi-lagi kalau sentimennya lagi negatif atau lagi belum diminatin, dia bisa cukup lama akan sideways uh, atau belum memberikan return yang menarik gitu. Contoh ya paling gampang kita bisa lihat setahun terakhir itu Microsoft turunnya 19% lebih. Waktu awal tahun dia harga sahamnya sempat itu mendekati hampir 500 USD per dolar, USD per lembar, sorry. Nah, sekarang dia 386 ketika ini diambil screenshotnya yaitu di closing kemarin ya gitu ya. Jadi harganya 386. Nah, tapi kalau kita lihat valuasinya tuh udah jauh lebih menarik nih, khususnya kalau kita lihat rasio PE atau price earning-nya. Saat ini tuh Microsoft dihargai di PE 23 kali. Nah, ini bisa dibilang murah secara historis karena biasanya saham-saham seperti Microsoft atau teknologi itu PE-nya cenderung tinggi. Ini contoh ada data yang saya ambil dari TradingView. Nah, ini kelihatan ya dari tahun ke tahun tuh seperti apa PE ratio dari Microsoft. Contoh pada 2024 itu PI-nya 37,8. Atau misalkan waktu pandemi misalnya let's say di bulan Juni ya 2021 gitu. Di Juni 2021 atau di tahun buku 2021 itu PI-nya 33,6. Bahkan dulu kalau kita mundur ke periode yang lebih jauh 2018 itu PI-nya sempat 46 kali. Nah, jadi kalau kita lihat sekarang PI-nya 23 kali, ini menjadikan sahamnya kalau menurut saya itu cukup menarik untuk dipertimbangkan, khususnya kalau memang mau pegang jangka panjang, karena ini bisa jadi satu kesempatan yang bagus untuk entry gitu ya. Apalagi untuk yang mau ambil momentum misalnya, yang beli terus mau hold 2-3 bulan ke depan untuk lihat seperti apa update dari earningsnya Microsoft yang terbaru, lalu lihat juga progres project-project AI dan monetisasi yang mereka lakukan, bisa jadi kalau itu memuaskan atau sesuai ekspektasi, dia dihargai dengan PI yang lebih tinggi lagi ya. Let's say kita berandai aja, misalnya sekarang PI 23, lalu um, ketika resultnya sesuai ekspektasi, dia balik ke PI 30. Nah, itu potensi kenaikannya udah lebih dari 30% tentunya. Jadi sangat menarik ya sebenarnya untuk dipertimbangkan juga. Nah, ini ciri-ciri saham yang bagus dan lagi menarik nih untuk dipertimbangkan lebih lanjut atau dibeli misalnya, karena lagi terdiskon gitu valuasinya. Nah, contoh lain yang juga lagi murah secara historis, ini sempat kita bahas di 2 sesi live sebelumnya, itu Meta. Memang sebulan terakhir lah ya, atau year to date juga sahamnya yang pegang Meta kayak merasa, oh kok sahamnya nggak rebound-rebound gitu ya, belum balik all time high lagi gitu. Harus sabar tentunya, apalagi untuk yang nabung saham, karena butuh waktu untuk satu saham itu diapresiasi lagi. Tapi sama seperti Microsoft, kalau kita lihat PI-nya dari Meta sekarang itu 21,1 kali. Nah, kalau dilihat secara historical, itu dulu PI-nya bisa di atas 23 kali, bisa 24 kali, bahkan pernah 28 kali. Bahkan saat tahun 2019 itu dia 31 kali price earning ratio-nya. Mungkin growth-nya waktu itu sangat kencang, jadi sekarang diapresiasi dengan PI yang lebih rendah. Tapi kalau dilihat dari performance laba bersih mereka, itu mereka masih bisa berkali-kali cetak all time high dalam beberapa tahun terakhir dari sisi laba bersih perusahaannya. Memang 2025 Meta sedikit terkoreksi laba bersihnya, tapi tanda-tanda reboundnya itu sudah mulai terlihat. Nah, jadi ini hal yang kalau menurut saya cukup menarik juga untuk investor dengan aliran value investing ataupun growth investing juga mencari saham-saham yang lagi terdiskon. Nah, ini juga trennya masih sama-sama di teknologi. Amazon juga PI-nya udah mulai agak rendah nih. Kalau dilihat sekilas di harga 240-an saat ini itu PI-nya sekitar 28,7 kali. Nah, kalau kita lihat historical ke belakang, itu PI-nya Amazon itu selalu tinggi sekali, pernah 51 kali, bahkan pernah dia 70 kali, di atas 70 kali ya. Jadi sekarang dengan PI 28, secara historical Amazon juga lagi murah. Nah, ini tentu karena selain sahamnya lagi terkoreksi juga, growth laba bersihnya itu cukup kencang sehingga mendorong earning per share-nya atau EPS-nya itu menjadi naik cukup signifikan dari tahun ke tahun sehingga valuasinya jadi jauh lebih murah. Ini 3 contoh ya tadi, even di saham teknologi pun itu masih ada gitu yang opportunity yang muncul.
Nah, ini jadi satu kesempatan yang mulai menarik ya kalau dipertimbangkan untuk entry jangka panjang. Nah, gimana memilih saham yang tepat untuk kegiatan nabung saham? Karena konteksnya kan nabung saham, biasanya nabung tuh lama gitu ya. Nggak ada orang nabung seminggu terus dijual gitu. Pasti periodenya lebih panjang kalau nabung saham. Nah, tipsnya adalah cari perusahaan yang punya keunggulan kompetitif. Ya ini udah sering sekali dibahas lah ya di sesi-sesi fundamental gitu ya. Harus cari perusahaan yang unggul, punya keunggulan kompetitif dibanding pesaingnya. Nah, paling gampang kita bayangkan saham yang kita beli itu bisnisnya tuh ada saingan nggak sih? Kayak contoh tadi Microsoft misalnya. Microsoft dia punya beberapa divisi produk gitu ya. Di masing-masing produk pasti ada pesaingnya, tapi dia tetap jadi pilihan utama. Paling gampang di bidang let's say seperti sistem operasi OS ya untuk Windows. Itu sampai sekarang dari zaman sekian puluh tahun yang lalu itu masih jadi nomor satu, masih dipakai. Bahkan di kantor-kantor, di sekolah-sekolah masih pakai OS-nya Microsoft gitu. Dan produknya seperti Excel, Microsoft Word itu kan sampai hari ini dari zaman saya kecil gitu ya, atau mungkin dari 30-40 tahun yang lalu, ya 30 tahunan yang lalu lah, itu produknya masih terus dipakai gitu. Jadi sampai saat ini pesaing-pesaingnya itu masih sulit sekali untuk menyaingi perusahaan-perusahaan seperti itu. Nah, ini ciri utama yang harus kita lihat, yaitu perusahaan ini punya produk yang unggul dibanding pesaing-pesaing dia gitu. Nah, kalau dari sisi finansial, matriksnya apa sih gitu ya? Paling utama adalah kita lihat perusahaan yang laba bersihnya cenderung naik dalam jangka panjang. Kalau teman-teman perhatiin saham-saham yang naik tinggi ya, baik itu setahun dua tahun ke belakang atau beberapa tahun ke belakang lah, bahkan selama ini, itu pasti ada faktor di mana laba bersihnya tuh growth-nya sangat tinggi. Kita ambil contoh MU atau Micron misalnya, yang booming ya setahun terakhir itu di luar hype yang terjadi, mereka memang bisa mendeliver earnings-nya atau profit-nya itu memang beneran terbang sangat tinggi gitu ya. Faktor kalinya tinggi sekali gitu. Nah, itu yang membuat sahamnya juga wajar untuk diapresiasi dengan harga yang lebih tinggi. Jadi kata kuncinya adalah laba bersih yang cenderung naik dalam jangka panjang. Itu yang paling penting kalau mau pilih saham buat nabung saham di situ. Nah, ini contoh ya, kalau teman-teman butuh ide, itu bisa masuk ke website GoTrade atau di apps-nya tentu di GoTrade, itu ada kategori-kategori saham yang teman-teman bisa explore. Contoh di sini, misalnya saham-saham yang baru di GoTrade gitu ya, yang baru masuk gitu di GoTrade. Let's say ada misalnya seperti SpaceX gitu ya, atau saham-saham yang baru lah muncul di GoTrade gitu. Nah, ini bisa dieksplor gitu. Ini satu contoh aja saya ambil di salah satu section, yaitu di saham-saham yang teknologi atau yang potensinya bagus ya, misalnya ada nama-nama besar ya, seperti di sini ada Nvidia, Google gitu, Apple dan banyak lagi, termasuk TSM juga, Taiwan Semiconductor. Ini saham-saham yang trending yang jadi favorit banyak investor. Nah, ini dari list ini aja tuh sebenarnya kalau teman-teman mau pilih saham dengan cepat itu cukup mudah. Cari yang menarik ya menurut teman-teman, dan tinggal gali perusahaan ini atau laba bersihnya naik nggak sih dari tahun ke tahun. Contoh Nvidia, ya kita semua tahu Nvidia tiap tahun itu cetak laba all time high. Tahun ini mungkin masih bisa all time high lagi. Jadi harga sahamnya pun 5 tahun ke belakang tuh kenaikannya luar biasa gitu ya. Atau seperti TSM, Taiwan Semiconductor juga seiring dengan Nvidia yang terus booming, TSM juga ikut kebagian keuntungan gitu. Nah itu uh, udah memenuhi syarat lah ya, laba bersih perusahaannya terus tumbuh dalam jangka panjang. Nah ini beberapa contoh ya, tadi sesuai kriteria kita, yaitu perusahaan yang labanya terus naik dalam jangka panjang. Ini contoh GOOG, Alphabet ya, 5 tahun terakhir dia naik 188% lebih kenaikan harga sahamnya. Cukup lumayan gitu ya, dan ini memang kalau dilihat murni dari kinerjanya itu juga terus bertumbuh. Terlihat di 2025 itu laba bersihnya 132,1 billion USD. Itu tumbuh 32% dibanding 2024. Jadi kenaikan harga sahamnya ini ada dasarnya, bukan cuma karena dia hype, tapi memang dari sisi laporan keuangan dia berhasil mendeliver result yang sesuai ekspektasi. Jadi naiknya itu bukan karena dibikin bubble gitu ya, tapi emang ada
kinerja yang ditunjukkan di situ. Nah, ini sejalan ya antara laba bersihnya yang naik terus, harga sahamnya pun juga terapresiasi gitu. Jadi saham US ini eh, termasuk bursa yang analisis fundamental itu masih sangat terpakai teman-teman. Jadi kalau ada perusahaan yang memang labanya tumbuh atau labanya naik kencang, sahamnya pun juga ikut naik kencang. Jadi eh, sesuai ya sejalan gitu antara earnings dengan harga sahamnya. Nah, yang kedua ini di banking misalnya di finance ya, mungkin yang mau diversify eh, masuk ke banking juga cukup menarik gitu ya. JPM, JP Morgan Chase Co. itu juga 5 tahun naiknya 127%. Ya mungkin naiknya nggak nggak tanda kutip bikin cepat kaya lah ya kayak saham Micron misalnya gitu yang bisa naik 1000% lebih, tapi dapat 127% dalam 5 tahun ya sangat baik lah untuk investment kita gitu ya kalau bicara buat nabung saham. Sama juga laba bersihnya masih bertumbuh walaupun 2025 dia sedikit terkoreksi laba bersihnya, tapi secara jangka panjang dia masih terus tumbuh tuh laba bersihnya sehingga sahamnya pun juga tetap diapresiasi oleh investor. Jadi masih cukup menarik gitu ya saham-saham banking ini untuk jadi pilihan karena mungkin ada yang lebih nyaman pegang saham valuasi dengan lebih murah ya di finance atau banking itu jauh lebih murah valuasinya dibandingkan saham-saham teknologi tadi. Lalu juga contoh yang saya ambil lagi Nvidia misalnya, ini pasti dipegang banyak sekali investor. Kalau kita lihat berbagai sovereign wealth fund dari seluruh dunia yang gede-gede juga pegang Nvidia tuh banyak gitu. Jadi ini udah jadi pilihannya hampir semua orang lah gitu di portofolio mereka gitu ya. Nvidia juga kalau teman-teman lihat grafik ini kelihatan ya seperti apa terbangnya laba Nvidia gitu ya waktu tahun buku 2026 dia udah membukukan net income 120 billion USD. Itu tumbuhnya 64,7% dibandingkan tahun buku 2025. Jadi kenaikannya itu udah jauh lebih kencang juga. Nah, dan memang 5 tahun terakhir tuh sahamnya naik lebih dari 1000%. Dulu saya kadang suka kepikir ya teman-teman kalau saya kenal atau tahu Nvidia 10 tahun yang lalu, mungkin sudah seberapa besar portofolio saya kalau saya tahu dan beli Nvidia misalnya 10 tahun yang lalu gitu ya. Let's say tahun 2016 atau 2015, mungkin kalau waktu itu udah ada GoTrade gitu, udah bisa beli saham US dan berani masuk ke saham seperti Nvidia, kenaikannya pasti udah jauh lebih luar biasa dibanding 1000% ini gitu. Dan kita paling tidak dengan analisa fundamental berharap masih bisa lah ketemu saham-saham yang trennya seperti Nvidia atau kita masuk ke Nvidia dan dia masih ya bisa naik beberapa ratus persen dalam beberapa tahun ke depan, hopefully masih akan cukup lumayan lah impact-nya ke investment kita, ke portofolio yang kita punya gitu. Nah, yang lain apa nih misalnya? Tadi kalau ngomongin Nvidia pasti nggak akan lepas dari yang namanya TSM, Taiwan Semiconductor. Nvidia yang desain chipnya, yang desain GPU-nya, tapi yang akan memproduksi itu pabriknya dari TSM gitu. Dan TSM ini tadi punya keunggulan kompetitif, dia paling advance untuk teknologi pembuatan chipnya, pesaingnya udah ketinggalan jauh, plus dia bisa dibilang hampir monopoli lah karena untuk chip-chip paling advance itu harus pakai uh, apa layanannya dari TSM ini, harus pakai TSM gitu. Jadi makanya selagi Nvidia dan kawan-kawannya masih terbang, TSM juga akan kebagian terbangnya juga gitu. Dan memang terrefleksi juga di laporan keuangan tahun buku 2025 kemarin itu net income-nya tumbuh 46,5% secara year on year. Ini growth story-nya tuh menarik ya, asik ya teman-teman kalau lihat perusahaan yang dalam setahun tuh growth laba bersih bisa 30%, 40% itu happy kita sebagai investor lihatnya dibanding yang naiknya cuma 2%, ada yang turun 5% setahun gitu, tapi ini semua di saham-saham US banyak yang bisa mendeliver growth puluhan persen dalam setahun gitu. Jadi cerita growth itu menarik gitu untuk dibahas dan dijadikan pilihan investasi. Nah, apalagi nih contoh yang lain ya. Tadi teknologi mulu gitu yang dibahasnya. Nah, ini yang kalau buat saya masuk watchlist yang cukup menarik juga itu NEM Newmont. Produknya ya kita tahu ya dia punya tambang emas, cadangannya termasuk salah satu yang paling besar di dunia, dan emas bagaimanapun sampai 100, 200 atau 1000 tahun ke depan pasti masih akan tetap jadi logam yang diburu oleh manusia, yang jadi aset untuk melindungi nilai kekayaan. Jadi si Newmont ini kalau buat saya pribadi paling nggak itu tetap menarik untuk
masukin di portofolio karena kalau nanti emasnya bisa perform lagi, harganya naik lagi, dan Newmont bisa deliver result yang baik, pasti laba bersihnya akan konsisten tumbuh lagi dan bisa sahamnya mungkin diapresiasi dengan lebih tinggi. Mungkin sekarang kalau emas lagi sideways atau lagi agak-agak turun, sentimen ke saham Newmont mungkin kurang menarik, tapi kalau murni kita lihat dari fundamentalnya, perusahaan ini tetap menarik lah untuk di dalam portofolio karena contoh 2025 kemarin dia net income-nya tembus 7 miliar dolar, itu tumbuh 111% dibandingkan 2024. Nah, 2026 ini Q1-nya juga udah keluar dan masih sesuai ekspektasi. Kalau dia bisa all time high lagi labanya, maka mudah-mudahan sahamnya juga akan rebound dan bisa kasih capital gain yang menarik gitu. Ini beberapa contoh ya teman-teman. Nah, eh, contoh saja tadi untuk kriteria yang bagus jangka panjang, laba bersihnya tumbuh, teman-teman juga bisa explore kategori saham lain sesuai pilihan. Jadi kalau mau coba-coba explore yang di luar teknologi, di luar banking, itu banyak sekali pilihan-pilihan lainnya di saham US. Nah, ini nih, teman-teman bisa pilih saham-saham, cari saham yang kategorinya itu menarik buat teman-teman. Jadi, nggak harus semua orang beli Nvidia, kita ikut Nvidia misalnya. Atau semua beli TSM, kita beli TSM juga. Ya, kalau memang kita punya ketertarikan dan keyakinan dengan fundamental perusahaannya, ya tidak apa-apa gitu. Tapi, kalau mau coba teman-teman cari potensi-potensi capital gain yang lain, bisa explore di bidang-bidang yang teman-teman paham bisnisnya. Contoh seperti apa? Misalnya, saham-saham dividen besar nih, itu yang istilahnya dividen aristokrat yang dia bagi dividen makin lama makin besar dan sudah puluhan tahun track recordnya bagi dividen, yang cari dividen itu bisa dipertimbangkan juga. Nah, contoh di apps-nya GoTrade itu teman-teman kalau cari ya di pencariannya GoTrade, baik di apps ataupun di website di sini itu ada kategori-kategori yang bisa dicek. Contoh tadi saya mention soal dividen misalnya, sultan dividen di sini misalnya. Nah, nanti akan keluar saham-saham yang sesuai dengan kriteria tersebut. Ini contoh beberapa nama saja seperti Exxon, Johnson Johnson, Coca-Cola, AT&T, dan termasuk McD juga di sini gitu. Jadi ini beberapa contoh aja saham-saham yang sultan dividen gitu ya. Di luar ini tuh banyak banget yang yield dividennya bisa tinggi. Ambil contoh ya di tambang gitu ya kayak Vale misalnya. Itu valuasi juga lagi murah gitu ya. Di forwardnya mungkin sekarang sekitar 7 sampai 8 kali, tapi secara historical yield dividennya bisa di atas 7% gitu ya. Jadi kapan lagi gitu bisa dapat dividen mata uang US dollar nilainya tuh bisa 6 atau 7% setahun, itu gede banget gitu ya, lebih gede uh, daripada bonds, beli bonds gitu ya. Tapi kita di sini dapat dividen dan ada potensi capital gain. Jadi banyak sekali saham-saham, misalnya tadi Vale, lalu juga di saham-saham tambang yang bisa kasih dividen besar gitu. Atau mungkin teman-teman mau coba yang spesifik ke tema-tema tertentu gitu, misalnya saham syariah gitu. Ada juga nih bisa cari di GoTrade gitu di sini. Nah, ini kita bisa lihat ya, bisa cari. Jadi misalnya saham-saham yang memenuhi kriteria syariah, di GoTrade itu banyak ya di sini akan muncul juga. Ini kita lagi tunggu dia loading, nanti akan muncul list-listnya gitu. Termasuk kalau misalnya mau cari saham-saham di bidang e-commerce misalnya, yang berkaitan sama bidang e-commerce. Contoh di sini keluar nama di sini misalnya Amazon, udah pasti lah ya. Lalu ada Visa, Mastercard, gitu, Alibaba, Shopify, dan banyak lagi. Itu yang memang spesifik di tema e-commerce. Gitu. Jadi pilihannya tuh banyak kalau di stock market US teman-teman. Teman-teman kerjanya di bidang apa, cari aja saham-saham yang related sama kerjanya teman-teman gitu. Misalnya yang kerja di e-commerce atau kerja di retail, itu bisa cari contoh-contoh perusahaan yang bisnisnya mirip dengan apa yang teman-teman kerjakan. Nah, Bidang karena kesehatan tadi katanya bro. Ada betul yang itu nanya. juga penting kesehatan ya, Kak, apalagi kesehatan ini juga new seksi di bidang saham nih. betul, iya. Itu bisa dipertimbangkan juga tuh. Di GoTrade Bisa jadi, iya udah benar ada, bisa jadi diversify ya bro. Kalau kesehatan betul, tuh. iya. Jadi bisa dilihat dari situ gitu. Nah, ini tadi contoh ya, apa beberapa contoh lah yang tadi kita udah mention. Termasuk makanan dan minuman mungkin masih cukup menarik ya, Vika, kalau menurutku karena Iya betul. nama-nama legendaris gitu Retail juga kayak menarik.
Ya jatuhnya betul. retail sih ini. Kayak McD gitu ya, yang sampai sekarang ya walaupun di Indonesia mungkin lagi ada sentimen-sentimen negatifnya, tapi overall dia masih bisa perform perusahaannya di tingkat dunia Betul. gitu. Jadi merek-merek legendaris ini menarik sih kalau menurutku teman-teman untuk di consider juga gitu di investmentnya. Kalau buat orang-orang yang biasanya baru invest, biasanya aku saraninnya kayak cari deh sama kalian brand-brand yang emang sering dilihat. Kalau eksistensinya aja udah lama, Betul, harusnya untuk jangka panjang tuh bakalan masih oke sih. betul. Iya, setuju banget sih. Karena eh, kalau perusahaannya survive, harusnya dia sekian puluh tahun ke depan masih akan survive. Jadi investasinya aman, mudah-mudahan. Ya, jadi Benar-benar. banyak teman-teman yang bisa dieksplor gitu ya di apa GoTrip gitu. Tapi tipsnya nih sebelum aku mungkin bareng sama Vika nanti ke sesi tanya jawab atau kita jawab-jawabin pertanyaan teman-teman, selalu cek ya teman-teman kinerja dan laporan keuangan perusahaan. Jadi kalau teman-teman udah ketemu satu perusahaan yang menarik, langsung beli sahamnya kalau mau juga boleh gitu. Tapi pastiin dia punya fundamental yang bagus. Cek tadi pendapatannya, laba bersihnya seperti apa. Apakah memenuhi kriteria atau tidak. Nah, terakhir nih, pilih trading atau nabung saham. Kalau menurutku bisa combine keduanya, teman-teman. Jadi yang nabung saham pun pasti juga bisa dapat cuan-cuan tentunya kalau ada juga yang di trading kan. Jadi kalau aku mengkombinasikan keduanya, ada yang memang buat jangka panjang, tapi juga ada yang disisihkan untuk trading. Ya mungkin periode lebih pendek lah, misalnya 1-2 bulan atau 2-3 bulan gitu untuk memanfaatkan fluktuasi harga. Jadi dapat serupnya juga plus teman-teman bisa dapat income-nya juga dari situ. Benar. Ini mumpung lagi bahas yang di bagian sini nih, Bro Jeff, ada beberapa tuh pertanyaan. Jangka panjangnya nih berapa lama sih gitu? Thresholdnya Bro Jeff buat taking profit tuh kira-kira berapa lama ya? Kalau itu, kalau menurutku paling nggak di atas 5 tahun. Tapi aku eh, apa baik di Indo atau di US itu pegang saham banyak yang bertahun-tahun. Ada yang aku pegang udah dari 2018, misalnya Wow. di saham Indonesia ada. Setia ya tipikalnya ya. Iya, karena kalau laba bersih perusahaannya masih naik, sayang kalau untuk dilepas. Mungkin lepas ya lepas 20-30% buat rebalancing dan nikmatin profit, tapi mostly masih tetap di hold gitu karena eh, kalau dia labanya masih terus naik, biasanya sahamnya bakal all time high lagi gitu. Jadi all time high makin lama makin kegulung kan keuntungannya gitu. Jadi kalau menurutku ya Vika, paling Mm-mm. nggak 5 tahun lah kalau bicara jangka panjang. Tapi as long as dia masih naik terus tuh labanya masih hold gitu. Jadi bisa jadi akan lebih lama lagi dari periode tersebut gitu. Oke, boleh. Berarti lanjut dulu, Bro. Abis itu nanti kita menjawab 2 juta pertanyaan nih kayaknya udah masuk. Iya, iya, oke. Nah ini tips teman-teman, kalau invest, aku cenderung sarankan untuk fokus ya pilihan sahamnya. Jadi eh, bisa terfokus gitu supaya portofolionya tuh terkonsentrasi gitu. Tapi disesuaikan juga sama profil teman-teman masing-masing gitu. Nah kalau yang buat trading, tadi saham-saham potensial ya yang teman-teman udah cari atau udah cek gitu atau yang mungkin ada di portofolionya bisa juga jadi opsi untuk trading juga gitu. Kayak tadi contoh ya Microsoft, Amazon yang lagi terkoreksi itu bisa dipertimbangkan juga buat momentum trading misalnya ketika dia rebound balik 20-30% naiknya bisa di realize gitu untuk diambil keuntungannya gitu. Nah, kapan waktu terbaik? Sekarang atau nanti? Nah, ini untuk investor jangka panjang, fluktuasi harga harian sampai bulanan itu bukan masalah karena jangka panjang gitu. Tapi intinya kalau teman-teman udah menemukan saham perusahaan bagus dengan valuasi yang murah atau wajar, bisa langsung mulai masuk untuk investasi. Karena eh, kalau kita tunda, mungkin dia bisa jadi sahamnya akan lebih turun, tapi kadang kita lupa gitu. Oh, pengen nih beli saham apa, tahu-tahu karena kesibukan atau apa, ya kita monitor, dia turun, tahu-tahu sudah rebound lagi. Jadi kita ketinggalan gitu. Nah, lebih baik ketika udah ketemu yang bagus dan valuasinya udah cukup wajar, mulai entry untuk masuk untuk investasi gitu. Dan tentu kita bukan cuman beli terus lupain setiap dia 3 bulan atau setiap tahun paling tidak gitu ya. Ketika dia udah rilis laporan keuangan,
kita harus pelajari dan cek lagi apakah perusahaannya masih bertumbuh atau enggak gitu. Jadi pantau pergerakannya juga bisa ya untuk lihat. Nah ini penting juga, jangan lupa siapin cash, alokasikan supaya berjaga-jaga kalau ada koreksi besar, teman-teman bisa serok gitu, nggak cuma jadi penonton gitu. Oke, aku kembalikan ke Vika mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan Oke, dari teman-teman. oke. Wah, mantap banget nih. Untuk materinya, sebenarnya kalau dari aku sendiri sih udah banyak banget ya yang mau aku tanyain. Tapi berhubung kita ada 2 juta pertanyaan nih dari apps, dari teman-teman, mungkin boleh deh kita bahas, mungkin ini lebih ke pertanyaan dulu aja kali ya, Bro Jeff, yang lagi hits banget nih. As we know, SpaceX kan itu baru banget ada Ya, mengeluarkan IPO ya, baru banget IPO tuh di hari betul. Jumat kemarin. Itu terakhir aku pantau, per hari ini tuh masih di 190, bahkan di tanggal 16 kemarin itu hit di 218-ish gitu. Nah, kalau Mm-mm. menurut Bro Jeff sendiri sebagai value investor, itu masih oke nggak sih kalau misalnya kita mau riding the wave di saham-saham yang memang lagi quote unquote lagi digoreng gitu, lagi hype-hype-nya gitu. Menurut pendapatnya Bro Jeff sebagai value investor tuh gimana sih gitu? Apakah teman-teman di sini better riding the wave kah atau gimana gitu? Kalau menurut aku, balik ke preferensi ya, Vika atau teman-teman, kalau kita sukanya konservatif misalnya kayak, oh gue cuman mau pakai value investing, fundamental investing, strict ke hal tersebut, itu nggak apa-apa karena sesuai kaidahnya kita lah ya, strategi investasinya beda-beda. Nah tapi kalau aku pribadi, uh, kadang hal-hal kayak spekulasi gitu ya, atau riding the wave atau momentum itu bisa kita manfaatkan juga gitu. Nah paling kalau aku pribadi ditanya ya gitu, kalau kalau ada budgetnya atau dananya, oke aku udah punya portofolio long term yang sangat strict gitu ya. Tadi syarat-syaratnya earnings harus growth semua, laba kalau bisa all time high terus gitu. Tapi kalau punya budget atau mungkin kita mau coba ambil kesempatan, let's say mungkin kita alihin 5-10% dari portofolio buat ambil momentum, masih cukup menarik. Nah, kalau aku lihat untuk SpaceX ini gitu ya, kalau mau lihat dari fundamental, let's say dari kinerja, perusahaannya lagi rugi di Q1 di 2025 itu rugi. Tapi di balik perusahaan ini, kalau menurutku ada nama besar Elon Musk. Itu satu. Yang Betul. mana kalau kita lihat track record public company-nya dia, Tesla misalnya dulu, seperti apa kenaikannya kan kita tahu gitu. Eh, Orang mungkin lebih lihat sosok Elon Musk-nya. Itu satu. Dan kedua, kalau menurutku untuk si SpaceX ini, kalau dari fundamental bisnisnya, dia memang ada pesaing-pesaing ya di bidang apa untuk peluncuran roket gitu. Tapi dia masih jadi salah satu pemain yang paling utama. Mungkin bisa dibilang jadi market leader atau penguasanya lah dari sisi teknologinya. Plus dia juga uh, punya bisnis Starlink yang itu generate revenue juga. Jadi kalau menurutku mungkin dari valuasi dari sisi value investing tuh agak kurang masuk. Tapi namanya ada momentum dan ada faktor X si Elon Musk-nya, bisa jadi dia mungkin setelah sideways atau koreksi-koreksi ada gebrakan-gebrakan baru, bisa jadi sahamnya akan terbang lagi gitu. Jadi kalau menurutku, kalau kita udah sisihin budget yang emang kita mau ya ambil momentum, itu bisa dipertimbangkan juga. Tapi tetap harus lihat batas stop loss-nya kalau teman-teman trading, atau kalau memang yakin di hold atau di keep gitu. Oke, thank you Bro Jeff. Kebetulan banget nih. Tadinya kan kira-kira orang-orang pada ngira nih tuh demun. Ternyata udah nggak mun-mun banget dia per hari ini ya. Udah mulai agak melambat nih pertumbuhannya. Terus ada lagi nih pertanyaan. Kalau untuk menurut Bro Jeff sendiri, AI stock sekarang ini udah lumayan overvalue belum? Nggak sih Bro gitu. Kalau aku pribadi menilai, eh, kan khawatirnya bubble ya, tapi selagi, kalau aku biar nggak pusing ya dari sisi investor, biasanya aku cuma lihat laporan keuangan 3 bulanan itu sih. Kalau Hmm. masih sesuai ekspektasi, kayak Nvidia masih, oh sesuai ekspektasi, terus juga TSM misalnya ya gitu, aku pegang TSM, Nvidia aku pegang juga, ya kalau sesuai ekspektasi ada potensi labanya all time high lagi, itu aku akan tetap hold, jadi nggak ambil pusing gitu. Cuman
preparation ya untuk manage portofolio kan harus tetap ada tadi yang aku bilang cash itu harus siapin. Jadi in case terjadi bubble dan pecah, tapi kita yakin sama fundamental perusahaannya kita masih bisa belajar gitu. Jadi aku masih optimis di satu sisi untuk kinerja fundamentalnya. Valuasi pun kalau menurutku masih wajar ya. Kalau kita lihat growth story-nya AI ini kan masih panjang perjalanannya. Banyak apa untuk next step AI-nya nanti akan keluar, lalu juga sovereign AI juga itu masih panjang lah ceritanya. Jadi hopefully kalaupun ada quarter-quarter yang agak sedikit miss gitu di luar ekspektasi, ada sentimen-sentimen lah ya, kayak Microsoft kena kan sekarang turun 18%, tapi bisa jadi entry point yang bagus gitu. Kalau menurutku AI-nya masih akan lanjut dan valuasi masih cukup wajar, cuman preparation-nya tadi kita mesti punya standby cash untuk jaga-jaga gitu ya, atau mungkin kalau punya investment di portofolio lain lah yang di luar AI gitu ya, kayak mungkin punya bonds apa gitu, let's say itu bisa jadi dana tambahan kalau nanti amit-amitnya ada crash, kesempatan gitu ya, setiap kali Buat crash tuh masuk harus ya jadi bro ya. kesempatan. Iya, jadi tetap percaya diri tapi kita punya preparation gitu. Benar, mindful deh, mindful investing, Betul, mindful mindful investing. investing. Jadi tetap stay Betul. on the ground, nggak Betul. terlalu tinggi dia. Oke, terus ada lagi nih pertanyaan yang menurutku lumayan menarik sih. Proportion untuk yang trading dan invest tuh kira-kira kalau menurut Bro Jeff sendiri baiknya tuh percentage-nya gimana sih bro pembagiannya? Ini beda-beda tiap orang, nyamannya berapa juga beda-beda juga gitu ya. Mungkin kalau aku lihatnya, apakah teman-teman punya target income nggak harus dari trading itu gitu ya. Misalnya, oh let's say misalnya pengen bisa dapat 5 juta sebulan misalnya dari trading. Berarti kan kita harus ada hitung-hitungannya gitu. Kayak misalnya, uh, oke, kalau target income-nya 5 juta sebulan dari trading, kira-kira sebulan itu bisa dapat keuntungan berapa sih? Berapa persen lah misalnya, jago lah tradingnya gitu ya. Kita bisa dapat sebulan, let's say, cukup bagus performanya dapat 10%. Berarti kan kalau tadi kejar targetnya 5 juta profit, eh, itu 10% dari capital, berarti capitalnya mungkin 50 juta. Nah, 50 juta ini tinggal diatur itu berapa persen dari apa kita punya portofolio gitu. Misalnya kalau portofolionya 300 juta, 400 juta, di sisi 50 juta buat trading untuk kejar 5 juta tadi kan masih cukup cukup oke lah gitu ya. Dia nggak terlalu menggerogoti investment budget kita, tapi masih ada yang bisa kita putar untuk kejar income-nya. Nah, biasanya pendekatan seperti itu bisa digunakan. Tapi kalau memang modalnya mungkin masih belum terlalu besar gitu ya. Kalau menurutku, eh, kalau ditanya sarannya aku lebih prefer buat invest aja untuk bertumbuh gitu ya seiring ini, tapi kita naikin income dari hal-hal lain gitu. Tapi kalau once kita udah punya budget cukup lumayan lah dan fleksibel bisa kita atur, tadi bisa disusun gitu. Kalau menurutku 10-20% untuk trading itu masih oke gitu. Yang penting di manage dengan baik ya. Jadi bukan cuma gambling dan spekulasi, tapi benar-benar ada strateginya, liatin fundamental bisnis juga, lihat momennya juga gitu. Oke, terus mungkin kita langsung aja kali ya bro ya ke saham-saham yang udah lumayan banyak di call out nih sama teman-teman. Ya, Oke, yang pertama ada Oracle. Menurut Bro Jeff gimana nih saham Oracle? Oracle, oke. Mungkin aku harus buka trading Trading view ya. view. Karena Oracle ini aku jarang sekali mengamatin dia gitu, nggak terlalu ngikutin. Tapi kalau aku lihat sekilas dia year to date juga tadi mirip-mirip kayak Microsoft ya. Turun gitu ya secara year to date, 1 tahun juga 14% turunnya. Ini mungkin mungkin ya, mungkin teman-teman koreksi kalau salah, story-nya mungkin ya mirip kayak Adobe gitu yang setahun terakhir juga turun lumayan gitu, tapi Adobe turun lebih dalam. Nah, Oracle uh, lagi terkoreksi juga. Nah, paling gampang kalau dari sisi aku sebagai pakai value investing gitu, selalu aku lihat dulu seperti apa performance perusahaannya dulu nih. Oh, kalau misalnya so far kelihatan ini growth-nya bagus, net income-nya masih tumbuh gitu. Bahkan cukup baik gitu pertumbuhannya. Nah, secara performance bisnis kilas aku lihat cukup bagus ya di sini untuk net income-nya, net margin-nya juga bagus 25% lebih.
Tapi mungkin di sisi valuasi yang kelihatannya di sini lagi agak tinggi, PE ratio 32. Tapi again, kita harus compare sama historicalnya. Nah, kalau aku lihat di sini, PE ratio-nya si Oracle ini biasanya tuh lebih tinggi, di 31, 38, 34, dan seterusnya gitu. Jadi, kalau menurut aku pribadi, udah mulai menarik ya, tapi untuk lebih yakin, teman-teman harus gali nih, apa yang bikin dia turun. Apakah karena sentimen, atau karena ada faktor fundamental lainnya gitu. So far, kalau menurutku untuk entry ini udah mulai bisa dipertimbangkan. Tapi kalau untuk seberapa besar teman-teman mau ambil posisi harus dibedah dan digali dulu ya. Apa fundamental dan juga si performance bisnisnya dari si Oracle ini. Kalau sekilas kita lihat misalnya revenue dia kan, ini aku lihat dari sini ya, itu didominasi dari cloud and license, uh, services juga. Kalau aku pribadi ya, ditanya pribadi, aku mungkin akan tunggu dia PI-nya bisa lebih rendah lagi dari sisi fundamentalnya. Tapi lagi-lagi harus dilihat ya. Kalau memang growth-nya ternyata masih bagus, ya bisa dipertimbangkan untuk entry di situ. Oke, selanjutnya yang paling banyak disebutkan juga nih, TSM. Gimana nih Bro Jeff? Oh, Sebenarnya tadi kita udah bahas tipis-tipis ya Bro, udah bahas ya CSM. tapi Paling mungkin ada. gampang kalau CSM, menurutku kita lihat aja kalau Nvidia-nya perform, earnings-nya bagus, Nvidia dan kawan-kawan lah ya masih bagus, AMD misalnya, atau eh, paling gampang lihat lihat ini nih, apa kalau menurutku ya untuk TSM itu liatin spending capex-nya perusahaan-perusahaan gede teknologi tadi. Kalau Microsoft, Amazon, Google masih spendingnya gede buat AI, at the end itu uangnya akan mengalir ke TSM juga. Jadi outlook-nya sih kalau bagi aku sih sangat sangat bullish ya untuk TSM gitu. Hmm, Ya, mungkin sebentar lagi atau nggak tahu kapan, tapi 500 USD mungkin ya pasti akan tembus ke depannya gitu. Jadi oke. masih Ini yakin lah salah kalau ada salah budget. satu stok yang ngedrive portfolio orang-orang nih biasanya nih. Betul, Kalau udah betul. hold TSM, apalagi hold dari 2 tahun lalu mungkin udah 200%-an nih Ya, harusnya. betul. Aku pegang TSM juga dan masih hold sampai saat ini Iya, gitu. menarik, menarik, menarik banget emang buat buat di hold. Justru makin sayang ya kalau jatuhnya, bro. Jadinya kita kayak ini Ya. dilepas nggak ya, lepas nggak ya gitu. Tapi kalau kalau menurutku ya, kalau Hmm, emang udah untung 100%, 200%, ya bolehlah ambil sebagian gitu buat dinikmatin profitnya atau dibeliin saham lain gitu. Jadi di realize gitu, jangan jangan cuma di screenshot ya kalau menurutku. jangan terlalu Ambil greedy profit, ya. jangan terlalu greedy gitu. Tapi tetap tetap harus ada yang dikip karena kalau dia masih growth, ya itu masih bakal all time high terus gitu. Oke. Terus next, ini kita mau next lagi boleh? Boleh boleh ya. Nextnya lagi nih, pertanyaannya Marvel. Ini juga salah satu yang Oh, 1 bulanan ini semua orang inian sih, semua orang obrolin sih ini. orang Teman-teman ngobrolin buat ya. yang tanya MU, seperti biasa kalau di live tuh King MU kita bahasnya terakhiran. Jadi mohon disabarkan dirinya. Ini banyak soalnya bro yang nanya MU, gimana nih menurut Bro Jeff, MU ke depannya earningsnya bakal gimana nih gitu. Oke, kalau kalau Marvel, eh, sama aku juga belum gali detail ya. Ini di di live minggu lalu tuh sempat ada yang tanya juga, tapi PR-nya masih belum belum aku gali nih, sahamnya masih masih aku belum gali fundamentalnya gitu. Hmm. Cuman kalau aku lihatnya sih di sini lagi-lagi ya momentumnya aja, karena aku punya watchlist sebenarnya, ada 100 lebih saham-saham US gitu yang emang aku pantau rutin lah tiap minggu. Nah, Hmm. ada beberapa saham tuh kayak let's say si Marvel ini, atau juga banyak lah yang related ke AI, itu valuasinya tinggi-tinggi banget sih. PI-nya 80, PI-nya 100 gitu, tapi somehow dia masih terbang lagi gitu ya dalam sebulan 2 bulan terakhir. Jadi menurutku tren yang sama juga akan terjadi di saham MRVL Marvel ini. Karena dia ini kayak rombongan gitu. Kalau ada yang terbang, dia biasanya yang lain tuh ikutan terbang juga. Jadi lebih ke momentum menurutku. Selagi lagi hype ya dimanfaatkan lah momentumnya gitu. Tapi lagi-lagi nanti ketika earningsnya, financial report keluar, ya teman-teman tetap harus lihat fundamental juga nantinya. Tapi Betul. selagi masih masih Deg-degannya di terbang, situ tuh biasanya tuh.
Betul. Iya. Tadi ada yang tanya MU ya, Vika ya. MU kita Oh, satu terakhir. satu saham lagi deh nih. Kita kasih Ah, oke. ini ada beberapa kali yang nanya untuk Sofi, SOFI. Menurut Bro Jeff gimana? Aku baca di sini sih temen ini ada salah satu user yang tanya nih. Hmm. Oke, Sofi, aku lihat overview sekilas ya, lagi Mhm. terkoreksi year to date. Em, Biasanya kalau lihat year to date turun 30% itu, kalau buat aku pribadi itu cukup menarik karena Oh, malah menarik ya. dia lagi terkoreksi, lagi terdiskon valuasinya. Nah, cuman harus dilihat lagi tadi seperti apa fundamental dan bisnisnya ini ngapain gitu supaya kita tahu dia bisa rebound lagi atau enggak dan ada potensinya atau enggak. Nah, Sofi juga aku nggak terlalu ngikutin, cuman tahu tapi belum menggali detail ya. Cuman kalau lihat sekilas di sini bisnisnya ini financial service platform, eh, student loan refinancing, terus juga teknologi platform dan financial services. Setauku kalau di bidang finansial itu margin perusahaannya pasti bagus dan dia gampang untuk profitable karena kalau bergerak di bidang finansial termasuk fintech gitu ya. Karena banyak apa bisnis finansial kan marginnya bagus gitu. Kalau dilihat di sini juga menurutku dari sisi fundamental cukup meyakinkan karena dari tadinya rugi beberapa tahun dia konsisten bertumbuh. Nah, paling gampang lihat Q1 aja. Eh, Marginnya 11%, net income 166 juta, di compare dengan Q1 tahun tahun lalu itu growth-nya cukup tinggi gitu. Kalau sekilas aku lihat dari data-data fundamental ini, dia lagi kena sentimen negatif aja. Nah, aku nggak tahu apa yang terjadi. Nanti kita mungkin di live session next week aku coba pelajarin juga Sofi. Itu biasanya ini sentimen negatif nih yang bikin dia bisa kena turun 30% lebih dalam hitungan bulan gitu. Tapi Mhm. kalau dilihat sekilas kinerjanya aja itu growth-nya dari sisi net income cukup signifikan. Harusnya kalau dia bisa konsisten ini labanya bisa all time high lagi di tahun ini. Jadi kalau menurut aku itu menarik ya untuk entry dan tapi harus dipelajari lebih lanjut. Ini aku Oke. baru Oke. masuk juga watchlistku. Aha, untuk Ini kita Sofi. udah nyampe di penghujung sesi nih. Kita langsung bahas aja nih ya. King dari segala king. King MU nih. Bro Jeff. Menurut Ah, Bro Jeff gimana nih? Pertanyaannya lebih ke untuk earning ke depan, next earnings report menurut menurut Bro Jeff tuh kira-kira bakalan seperti apa sih gitu. Teman-teman sih banyak nanyain kayak gitu ya. hmm. Oke, kalau earnings harus dilihat nanti seperti apa. Tapi dari narasi-narasi yang kita dapat, kita baca, termasuk juga aku ngobrol sama teman-teman yang ada kerja di bidang teknologi lah untuk manufacturing kayak gitu. uh, Sampai akhir 2026 ini harusnya ya seperti yang kita tahu ya untuk penjualannya MU kan juga dia udah sold out ya gitu. Jadi untuk produknya juga emang sudah sangat laris. Untuk sampai akhir 2026 menurutku nggak akan ada kejutan dalam arti tiba-tiba earningsnya jadi jelek atau mengecewakan gitu. Jadi sampai akhir tahun itu harusnya ya kalau menurutku pribadi momentumnya masih akan bagus. Nah, 2027 seperti apa nanti yang kita lihat lagi. Tapi ini setengah setengah tahun jalan, so far dia sesuai ekspektasi. Dan kalau aku sendiri di MU itu melihatnya di sisi PE forwardnya. Kalau kita lihat PE forward atau price earning forwardnya itu masih sekitar di harga seribuan itu mungkin masih sekitar kalau nggak salah 9 sampai 10 kali PE forwardnya ya. Karena ekspektasinya laba dia akan terbang tinggi sehingga PE ratio-nya akan jadi kecil. Nah, selagi itu masih cukup wajar ya, kalau menurutku angka 9 atau 10 itu masih cukup wajar buat dia. Sahamnya walaupun ada koreksi-koreksi mungkin dugaanku masih bisa akan lanjut rebound lagi dan all time high lagi. Nah, sampai batas berapa kalau aku pribadi, kalau buat pandangan pribadi ya mungkin ya paling enggak dia sampai PI 13 atau 14 untuk forwardnya. Nah, setelah dari lewat angka itu uh, harus direview lagi. Tapi kalau menurutku secara wajar tuh paling nggak kalau dia di gaspol mungkin masih bisa ke PI forward tadi ya 13 atau 14 kali lah maksimal. Jadi masih ada gap antara harga sekarang dengan potensi ke situ. Tapi ini lagi-lagi ya hanya based on
apa data yang kita udah punya, kondisi yang kita tahu sekarang, segala sesuatu kalau misalnya ada yang tidak pasti atau mungkin sesuatu terjadi dan menurunkan earningsnya dia, nah ya itu akan beda cerita untuk perhitungan valuasinya. Tapi kalau aku pribadi eh, sudah sempat realize sebagian profit MU gitu, tapi yang masih ada ya tetap bisa di-keep kalau menurutku ya untuk MU. Oke, berarti menurut Coach Jeff, MU ini masih masih tahan dulu deh gitu ya. Jangan buru-buru banget buat dilepas lah teman-teman. Betul. Tapi kalau aku selalu pakai pendekatan, kalau once di all time high mencapai target harga berapa, sebagian ada yang aku realize dulu untuk diambil, di realize lah profitnya gitu. Benar. Jadi Apalagi udah kalau dapat. mau profit gini, sorry mau report gini biasanya deg-degannya lebih double nih. Iya, betul. Oke. Jadi kalau udah realize dikit, udah dapet lah untungnya kan. Oh, kalau dia koreksi, kita udah lebih tenang lah gitu karena kita udah ambil profit. Tapi kalau di all time high lagi ya profitnya masih kegulung terus gitu. Benar. Jadi seperti kita yang bilang tadi, don't be greedy, mindful, mindful investing. Kita hari ini temanya yang mindful, mindful aja nih. Betul. Iya tuh. Oke, mungkin ini stocks terakhir yang bisa kita present teman-teman. Buat teman-teman yang belum sempat kejawab pertanyaan-pertanyaan tentang saham-sahamnya, bisa ikut live di hari-hari berikutnya. Kita bisa biasa kita live hampir setiap hari kok. Jadi buat teman-teman semua yang belum kejawab dan masih pengen terus bertanya, boleh banget diikutin live kita, ditonton live kita selalu di jam 8 malam dan juga bisa ke Instagramnya Bro Jeff ya Bro. Ya, betul. Ke kanal ID atau bisa juga ke Instagram Jeffrey Halian. Betul. Nah, nanti kalau misalnya ini, kalau Bro Jeff lagi santai, mungkin di MDM-nya bisa dibales-balesin ya sama Bro Jeff ya, Oke, Bro. Aman ya, Bro? siap. Aman. Aman-aman. Iya. Oke, mungkin ada lagi, Bro, yang mau ditambahin sebelum kita wrap up live hari ini? Eh, kalau dari aku sebenarnya mungkin yang mau aku sampaikan adalah teman-teman yang udah pakai GoTrade itu sudah sangat beruntung ya karena bisa akses market US dan kesempatan itu bisa di-utilize karena banyak yang di luar sana waktu kemarin rupiah itu jeblok, eh, banyak yang pusing gitu ya. Apa investment mereka apalagi yang mungkin terfokus di Indonesia banyak yang pening lah gitu ya. Tapi teman-teman yang udah pegang USD, pegang investment dalam bentuk saham-saham US itu Betul. bisa dimaksimalkan gitu. Nah, maksimalkannya gimana tadi? Kalau di nabung saham, carilah perusahaan-perusahaan yang earningsnya, yang laba bersihnya tuh terus bertumbuh dalam jangka panjang. Jadi bisa dapat 100-200% tuh sangat possible di saham-saham US gitu. Oke, mungkin kita sudahi dulu ya bro untuk sesi kita hari ini. Such a very nice sessions sama Bro Jeff. Nanti nextnya kita bakal bahas yang lebih seru-seru lagi ya bro. Dan Ya, tikar-tikarnya juga nanti mungkin menyesuaikan minggu depan ada saham-saham apa sih yang masih oke buat ya. di keep up gitu, buat dijadiin watchlist. Untuk teman-teman semua, terima kasih banyak sudah nonton di sesi live kita kali ini. Mohon maaf kalau ada saham-saham tikar-tikar yang belum sempat kita bahas karena keterbatasan waktu juga. Semoga sesi live kali ini lumayan bermanfaat untuk teman-teman dan mohon maaf juga kalau seandainya dari aku sebagai host ada salah-salah kata. Mungkin dari Bro Jeff ada mau penutupan yang lain? Atau udah oke? Udah oke. Aku mungkin di next live sessionnya akan coba bahas juga tadi saham-saham yang beberapa yang teman-teman mention, Shopee, Marvel dan lain-lainnya nanti kita Oke, coba explore tuh. lagi. Jangan sampai kelewatan buat tadi yang udah nanya-nanya. Jangan sampai kelewatan. Oke, kalau gitu mungkin kita udahin dulu aja untuk sesi live-nya. Terima kasih banyak teman-teman. Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari sesi live kita kali ini. Ya, thank you so much. Selamat malam teman-teman. Thank you juga Bro Jeff.